Ya, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dalam Popstock. Kali ini kita akan mengundang Mas Rehan Saputra yang merupakan koordinator lapangan dari Jogja Acoustic Management. Nah, yang perlu teman-teman tahu, Jogja Acoustic Management ini beberapa pernah melakukan ngamen di berbagai titik lampu lalu lintas di kota Yogyakarta. Dan mereka ngamen dengan penampilan yang komplit banget nih, menggunakan sound system yang bagus, juga menyanyikan lagu-lagu yang baik dan sebagainya. Nah, ini tentu saja memberikan hiburan baru ya, Mas ya, untuk teman-teman yang biasa nunggu lampu lalu lintas. Biasanya kan pengamennya kecrek-kecrek doang. Ini Jogja Acoustic Management ini merubah lah ceritanya lah, sehingga orang tuh ikut menikmati. Ini kalau boleh tahu, sebenarnya Jogja Acoustic Management itu apa sih, Mas? Ini grup band atau manajemen atau bagaimana, Mas? Enggak, kita itu kebanyakan terdiri dari kebanyakan pengamen jalanan. Pengamen jalanan itu mereka pengen tampil beda. Dari kan kita juga dulu sempat main-main di kafe. Nah, setelah itu kan di kafe banyak yang tutup, belum boleh ada itu apa namanya hiburan. Ya kita lah punya inisiatif dari kita semua buat turun ke lampu merah sambil menghibur pengendara di jalan. Oh gitu, Mas. Nggak ada kejenuhan gitu. Tapi maaf, ini berantakan ini. Enggak apa-apa, Mas, ini santai aja kita. Kalau boleh tahu, Mas, kenapa memilihnya itu mengamennya di kota Yogyakarta? Maksudnya kenapa nggak di kota lain seperti Solo, dan mengapa memilih mengamen di titik lampu lalu lintas? Ini sebenarnya pertimbangannya apa sih, Mas? Sebetulnya memang kalau untuk ke kota-kota lain kita belum ada, untuk tur ke sana itu belum ada. Memang ada rencana untuk tur ke kota-kota, cuman kita masih belum, jadi kita masih untuk fokus di Jogja dulu sambil menuju kemajuan komunitas juga. Kan kita juga baru lahir, Mas, belum lama, kurang lebih baru 1 tahunan ini. Gitu. Kalau boleh tahu sekarang di Jogja Acoustic Management itu sudah ada berapa anggota, Mas? Ada termasuk yang orang dan band juga ya, Mas? Kalau untuk grupnya itu kita ada sekitar 8 grup. 8 grup, dan kalau orangnya sekitar 30-an ada. 30-an. Ini memang semuanya alirannya akustik atau akustik begitu, atau baru setelah jadi kita mikirnya wah kita bikin akustikan aja gitu? Enggak, kita memang semua genre ada. Cuman kalau di lampu merah kan kita lebih identik di lagu-lagu yang slow, kalem gitu. Kalau inisiatornya sendiri siapa, Mas, di Jogja Acoustic Management? Apakah Mas Rehan atau ada ide-ide dari orang lain? Kalau ide-ide untuk apa-apa kita pasti ada dari setiap grup masing-masing, pasti ada. Jadi kita sharing setiap forum gitu. Jadi ini lebih spontan ya, Mas ya? Iya. Lalu tanggapannya bagaimana, Mas? Selama ini kan kalau kita lihat pengamen di Jogja ya, mohon maaf, ada yang asal kencreng-kencreng, sementara Jogja Acoustic Management ini kan hadir dengan sound system-nya ya komplit, penyanyinya juga penampilannya baik dan sebagainya. Ini selama ini ada nggak yang memberikan apresiasi begitu, misalnya wah keren Mas, dikembangkan gitu misalnya? Banyak Mas, banyak. Dari untuk pribumi sendiri, dari tempat di sekitaran kita di lampu merah sendiri, mereka kan ada masyarakat di situ, mereka juga kasih apresiasi bagus juga. Apa biasanya kalau bantuan itu, ada, Mas, dari mereka begitu? Kalau bantuan mungkin ada, tapi nggak mesti, nggak tentu gitu loh. Bentuknya apa, Mas? Ada yang dibentuk, kalau kebanyakan bentuk sembako sih. Ya. Tapi kalau Jogja Acoustic Management ini selain tampil di lampu merah, kayaknya juga tampil di acara-acara lain ya, Mas ya? Acara-acara apa saja, Mas, yang pernah dihadiri oleh Jogja Acoustic Management? Kalau untuk saya pribadi pernah di acara hajatan pernah, terus di acara
tentang itu maksudnya antar penandatanganan kerjasama juga pernah di kantor-kantor, terus mengisi di kafe-kafe juga pernah sering. Kalau suka dukanya Mas menjadi seniman akustik itu apa Mas? Kan saingan juga banyak gitu. Tapi apa nih yang membuat Jogja Acoustic Management ini bisa bertahan begitu Mas? Kalau kita ya beginilah Mas, jadi suka dukanya itu ada, pasti ada suka duka. Jadi kita itu tetap bertahan dimanapun caranya, karena kita menggandeng sebuah persahabatan dari beberapa kelompok orang, beberapa sifat orang, kita jadikan satu, di mana kita bisa merangkul mereka. Jadi kita bagaimanapun caranya tetap harus apa? Karena kita semua nggak cuma otak satu orang. Jadi otak satu orang itu dibagi ke semua untuk membesarkan sebuah nama JAM ini. JAM. Kalau konflik ada Mas antara anggota misalnya gitu. Kalau konflik tentunya pasti ada. Cuman kalau itu nggak usah saya sebutkan gitu. Ya, itu biasanya gimana Mas? Kalau misalnya lagi ada konflik, perbedaan pendapat begitu, dari Jogja Acoustic Management, bagaimana itu untuk menyelewaskannya Mas? Kalau kita misalnya ada konflik di intern group, kita bahas di grup semua. Antar grup maksudnya kalau ada konflik di antar grup 1 dengan grup 2, kita bahas secara baik-baik. Misal nggak bisa ya mau gimana lagi, jadi maunya gimana kita terserah. Jadi nanti kita bawa ke ketuanya gitu loh untuk mediasi. Kalau boleh tahu Mas, pembagian profitnya gimana Mas? Kan Jogja Acoustic Management ini kan ada ngamen, ada tampil di acara, pernikahan, hajatan, dan sebagainya. Lalu sistem pembagian keuntungannya bagaimana Mas? Kalau sistem pembagian keuntungan itu kita gini, misal kita jadi 20%-nya 20% dari kita masuk ke uang kas JAM gitu. Nanti itu uang kas itu dibuat buat apa? Bisa dibikin untuk acara-acara event-event kecil lah buat JAM nanti gitu. Contoh seperti bakso atau dan lain sebagainya. Oke Mas, Mas Rehan, kalau boleh tahu nih Mas, ceritanya Mas Rehan sendiri bisa ikut masuk ke dalam dunia musik itu bagaimana Mas ceritanya? Kalau saya sendiri memang sudah dari kecil sih, sudah dari kecil berdampingan sama musik. Lewat media apa Mas berdampingan sama musik itu? Apakah memang keluarganya musisi atau sekolah musik gitu? Dari keluarga. Keluarganya juga musisi ya Mas ya? Ya kalau dibilang musisi sih enggak, cuman mereka suka musik, mereka sering bermain musik juga. Jadi dari situ ketertarikan saya untuk terjun ke dunia musik. Kalau Mas Rehan nih Mas, genre musiknya sendiri apa sih Mas yang Mas Rehani senang sebenarnya? Kalau saya sendiri, genre saya lebih ke pop alternatif, slow rock. Nah, kalau pop alternatif, slow rock itu kan agak sulit ya, Mas, kalau untuk ngamen di lampu merah. Nah, itu Mas gimana Mas mengakalinya supaya tetap tampil maksimal nih dengan genre kesukaannya, Mas? Kalau untuk kita menghibur orang di situ, kita sesuaikan kondisi, melihat situasi. Jadi antara mau nggak mau tetap saya bawain lagu yang bukan genre saya, maksudnya gitu. Kalau untuk acara hajatan gimana Mas? Kalau acara nikahan begitu ada Mas yang minta lagu slow rock? Ada. Pasti ada. Biasanya lagu-lagunya Dewa 19 ya Mas? Apa ada band lain yang jadi panutan? Ada Dewa, ada Bumerang juga, terus Power Slam. Banyak sih Mas. Band era-era 90-an. Kalau tanggapannya Mas Duli kan sekarang ini kan kalau zaman dulu ya orang pernikahan begitu kan biasanya
organ tunggal ya Mas ya. Organ Ya, organ tunggal, sorry. Organ tunggal ya, sekarang banyak yang akustik. Ini apakah Jogja Acoustic Management itu juga menikmati Mas dengan banyaknya permintaan orang pengen hajatan dengan akustikan ini? ya kita tetap harus, misal mereka minta, kan kemarin juga sempat ada yang itu apa bilang, Mas kalau misal di hajatan atau di pertemuan ini bisa nggak Mas? Oh ya bisa, saya bilang gitu. Karena kalau kita kemarin-kemarin kita pakai organ terus sama angklung, jadi udah bosan pengen yang akustikan. Oh silahkan, saya bilang gitu. Kalau boleh tahu Mas, ini sebulan biasanya satu grup itu dapat jatah manggung di hajatan berapa kali Mas? Nggak mesti. Nggak mesti ya. Yang paling bagus Nggak mesti. sebulan dapat berapa Mas? Kalau saya pribadi paling itu sebulan paling 2 kali. Sebulan 2 kali ya Mas? Itu pas kalau lagi rezeki Mas. Mas, kalau boleh tahu Mas, kan kalau namanya ngamen nih Mas ya, biasanya kan sering ada ancaman nih dari Satpol PP misalnya, ataupun dalam tanda petik yang pegang wilayah ya Mas. Pernah nggak sih Mas ada yang mengalami hal seperti itu? Kita nggak ada untuk kata-kata dia mau pegang situ mau pegang mana, kita nggak ada kata-kata. Yang penting kita misal kata lo wong Jawa Mas kula nuwun gitu. Biasanya juga aman ya Mas ya? Belum pernah ada insiden yang aneh-aneh gitu? Alhamdulillah aman. Berarti emang enak ya Mas ya, kalau kita lihat di beberapa kota kan nggak sesimpel itu ya Mas ya. Kalau Jogja masih Iya, Mas. oke lah ya Mas ya. Iya. Masih. Kalau di luar Jogja mungkin sudah bentrok. Betul ya. Kalau apa namanya? Kalau dari ngamen itu juga yang ngasih juga banyak Mas. Kan ini kan ngamennya beda begitu. Biasanya tanggapan-tanggapan dari yang berhenti di lampu lalu lintas itu bagaimana Mas? Apakah juga positif memberikan sedikit rezeki mereka? Gitu? Kalau itu sih mereka netral aja ya Mas ya. Jadi kita melihat mereka itu, mereka mau ngasih alhamdulillah, nggak ngasih ya juga nggak apa-apa. Kan ada juga sih ada yang sempat bilang, wah sekarang Jogja banyak pengamen, banyak gini. Ya memang dari dulu Jogja itu banyak pengamen gitu kan. Ya, tapi karena kan kebanyakan beda. Iya, karena kebanyakan kan di Jogja itu pelarian semua. Pelarian tuh maksudnya gimana Mas? Maksudnya dari pendata? Maksudnya pelarian untuk mencari rezeki, walaupun entah itu ngamen atau apa gitu Mas. Jadi ini juga dari Jogja Acoustic Management ini juga menerima orang dari luar kota juga ya Mas ya? Ya ada. Bisa. Dari mana aja Mas wilayahnya biasanya yang tertarik berkarir di Jogja nih? Kemarin orang Surabaya itu ada 10 orang. Terus Semarang sama Bandung. Hanya pribumi Jogja. Oh gitu. Iya. Mereka milih Jogja ya karena ini ya lebih nyaman kali ya Mas ya? Iya, karena juga mereka sempat saya tanyakan, mereka itu berpikir kalau di Jogja itu banyak musisi-musisi yang bisa diajak untuk sharing atau apa ya. Kebetulan juga mereka itu enak juga diajak sharing-sharing. Jadi nyambung gitu. Oke ya. Mas, kalau boleh tahu pernah nggak ada label rekaman itu yang pernah menawari Jogja Acoustic Management untuk rekaman yang beneran nih? Pernah ada nggak ditawari label rekaman? Belum ada. Waduh, berarti ini semoga di sini ada ya Mas ya. Karena saya lihat sebenarnya juga viral ya Mas ya, banyak yang komentar di media sosial, TikTok, wah ini loh di Jogja lagi banyak pengamen tapi pengamennya keren gitu kan. Yang di lampu merah, full sound, semuanya bagus gitu. Itu tanggapan Mas ini gimana Mas di media sosial bisa sebagus itu? Ya kita ya bersyukur banget ya Mas bisa seperti, maksudnya tanpa sepengetahuan kita bisa seviral itu, bisa sampai banyak orang yang tahu juga. Alhamdulillah banget. Tapi mungkin jadi mereka ini itu apresiasi mereka itu tinggi gitu loh buat kita. Tapi buat ini kita mungkin motivasi juga. Betul.
Tapi ini mungkin kan banyak yang tahu pengamennya, tapi kadang nggak tahu ini sebenarnya grupnya apa ya, itu ya Mas ya, yang jadi permasalahan juga ya. Jadi mereka bisa lihat, oh ini ada yang ngamen di sini, di perempatan Jalan Diponegoro, ada perempatan di dekat Gramedia juga. Tapi mungkin mereka belum tahu kalau ternyata yang tampil ini Jogja Acoustic Management gitu ya Mas ya. Iya, kita di Jogja ini yang apa di Jogja yang seperti kita ada 2 grup. Jadi yang satu ada grup lain selain Jogja Acoustic Management, ada grup lain. Itu dia Kemana Official. Oh, gitu. Ya, ini teman-teman kalau next time nih ada pengamen-pengamen keren gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada Jogja Acoustic Management ya Mas ya. Nanti di kolom di bawah ini ya teman-teman, nanti kita kasih Instagramnya. Jadi mungkin kalau ada yang mau mengundang untuk acara pernikahan, tunangan nih bisa ya Jogja Acoustic Management membantu ya. Bisa. Insya Allah bisa. Ya nanti kalau untuk biaya bisa langsung ngobrol sendiri sama Mas Rehan. Ya, bisa juga DM ke Instagram kita juga. DM Instagram ya Mas. Mas, kalau harapannya nih Mas, kan sebenarnya musisi jalanan di kota Yogyakarta itu kan ya banyak, bagus-bagus. Ini ada nggak sih harapan pemerintah itu lebih mengapresiasi kepada para musisi ini Mas? Bantuan apa sih yang Mas harapkan dari pemerintah? Dari pemerintah, kalau untuk pengharapan bantuan kita sih memang nggak ada mengharapkan bantuan dari pemerintah. Cuman setidaknya kita pengen dapat tempat di mana tempat kita bisa mengekspresikan kemampuan kita. Mana kita bisa berekspresi, di mana kita bisa menghibur orang, dan di mana kita bisa bebas lah maksudnya gitu, bebas bermusik. Berarti selama ini kurang bebas Mas bermusiknya. Ya sebetulnya sih kita bebas saja, cuman kan kita untuk lebih ke maksudnya pariwisatanya gitu kita belum dapat akses ke tempat-tempat wisata ya Mas ya. Ya. Kalau bisa masuk kan bagus ya sebenarnya Mas ya. Tempat-tempat wisata. Iya Mas, gitu. sebetulnya yang diharapkan dari kita seperti itu, bisa ada akses ke jalur wisatanya. Oke Mas. Baik Mas Rehan, terima kasih atas waktunya untuk wawancara bersama Pak ID ini di Popstock ini. Semoga semakin sukses ya Mas ke depannya ya. Ya, untuk teman-teman yang mau kontak langsung Jogja Acoustic Management, langsung klik di kolom deskripsi. Ciao.